Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan angkat suatu tema ya, dengan Pastor Sarah, di mana Pastor Sarah membongkar sesuatu. Siapa yang dibongkar, apa yang dibongkar, nanti teman-teman bisa saksikan sendiri dan dinilai sendiri. Dan perlu diketahui untuk di sini kan akunnya itu pakai akun yang beda, yaitu akunnya bernama Umar Al-Farizi. Itu bukan Umar ya, itu sekali lagi bukan Umar, tetapi itu adalah akunnya Pastor Sarah. Tapi dia memakai akun yang bernama akun Umar Al-Farizi, atau yang kita kenal Bang Umar atau Valen. Tapi sebenarnya itu bukan. Apa tujuannya saya tidak tahu. Dia memakai nama itu saya tidak tahu ya. Tapi yang jelas nanti kita akan dengarkan carut marutnya saling membuka aib masing-masing di antara kekristenan, entah BHPing lah, entah ini nah itulah, aduh sampai ngeri saya itu dengarkan ya teman-teman. Dan juga video ini juga diketahui oleh Pastor Sarah dan diizinkan untuk saya angkat dan dijadikan hiburan ataupun konten buat kita. Hiburan kayak begini gimana nih ya. Ini Pak Jul ini kadang-kadang juga ini bisa-bisa aja. Ya itu sekali lagi ya teman-teman, ini pembelajaran buat kita semua. Kita akan mengetahui serunya di antara mereka itu saling tembak, saling bongkar, saling ya gitulah. Dan pada ujungnya ya korbannya akun saya kena rungkat teman-teman. Selama seminggu akun yang Zulfikar JCC itu tidak bisa tidak bisa live di TikTok. Tapi nggak apa-apa, aku masih banyak cadangan-cadangan yang lain. Dan buat teman-teman setelah menyaksikan video ini jangan lupa ya, yang belum subscribe ayo di subscribe ya, dan jangan lupa dibunyikan loncengnya, dan ada komentar di situ kan, ayo teman-teman ikut komentar dong, dikomentari biar channel ini cepat berkembang gitu ya teman-teman. Semoga aja apa yang kita sajikan ini insya Allah akan memperkuat akidah kita, keimanan kita ya. Kita akan bisa melihat secara langsung apa dan bagaimana tentang semrawutnya debater-debater yang dari pihak Kristen tanpa ada rekayasa, dan ini murni pure tanpa ada settingan ya. Itu ya teman-teman ya. Yuk kita saksikan videonya dan kita simak baik-baik sampai video ini berakhir. Di bagian Rekam ini dulu, ya. rekam dulu, rekam dulu. Ini udah direkamkan Ya, tadi. mulai. Mulai 1 2 3 apa yang mau kamu kan? Semalam Ibu Kesia mengatakan, mengklarifikasi bahwa yang BH sama Bekicot itu dulu sebelum dia jadi pendeta. Yaitu difitnah sama Ibu Sarah. Yang kedua, dia mengatakan bahwa Ibu Sarah lah yang Tahan dulu, tunggu satu-satu ya. Tadi dia bilang apa? Kita bahas dulu narasinya dia. Dia bilang tentang BH Pink dan tentang Bekicot itu katanya foto lama katanya ya. Punya dia yang lama. Sebelum dia jadi pendeta. Ini catat ya, berarti artinya dia mengakui itu punya dia. Tapi kemudian ada narasi dia bilang itu saya fitnah. ya. Dari hal ini kan Anda sudah bisa mengetahui bahwa dia penipu. Sebentar dia mengakui bahwa itu punya dia sebelum jadi pendeta. Kemudian yang kedua dia bilang juga lagi bahwa saya memfitnah dia. Oke, berarti artinya dia penipu. Dia sudah mengakui bahwa itu punya dia. Tapi dia memfitnah saya dengan mengatakan saya yang memfitnah dia. Lanjut Pak Karen. Oke. Apalagi dia bilang? Yang kedua, yang terakhir ini ya. Semalam dia bilang bahwa Ibu Sarah lah sebenarnya menggatal sama teman laki-lakinya Pak, siapa namanya? Pak Budi atau Pak siapa? Saya lupa namanya tadi malam sebut. Dan Pak Ibu Kesia lah yang sering, Ibu Sarah lah yang memfitnah-fitnah dia, pingin dekatin temannya Ibu Kesia itu yang laki-laki itu. Sering pajang-pajang, kirim-kirim foto yang vulgar. Dia kasih tunjuk foto sekalian tadi malam Ibu Sarah punya foto BH hitam, ya yang susunya kecil itu. Dia bilang ini susunya kecil begini kok dipamer. Begitu katanya Ibu Sarah. Coba saya tanya, BH hitam. Terus muka saya ada nggak di situ? Ada, tapi agak buram. Berarti bukan muka saya. Tidak mungkin muka saya ada. Pertama saya tak pernah, nggak ada foto saya yang BH hitam. Ya, saya nggak pernah BH hitam. Sebentar. Oke. Oke, habis itu dia katakan, ya kan, bahwa Ibu Sarah sering merubah wajah, pakai Ibu Sarah punya wajah, tetapi postur tubuh pakai foto-foto model punya postur tubuh. Yang pakai BH itu dikirim ke laki-laki itu temannya itu yang Pak Budi apa siapa lupa saya namanya saya malam.
Itu benar atau bagaimana menurut Ibu Sarah ya? Ini klarifikasi, malu saya sebagai orang Kristen kalau kalian-kalian mengatakan pendeta, pastor, lantas kayak begini, ini mau menginjili bagaimana sama teman-teman muslim kalau kayak begini? Kan jadi kalian yang berbuat tapi saya yang malu begitu loh, nggak bisa tidur saya. Ya silakan Ibu Sarah, silakan. Saya kira cuma pendeta laki-laki yang suka check in ke hotel. Ada ibu-ibu juga rupanya yang begini-begini, ibu pendeta. Aduh, berat. Saya pipis dulu Om Karen. Ya, Disko. Aduh, mohon maaf ya, Disko semalam ribut-ribut saya lihat itu. Ini habis Tidak apa-apa. Brahma lepotan Kumbara tai ketawa susah di bawah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bataro. Waalaikumsalam. Naik Mbah Taro. Karena sebagai orang Kristen, ya kita di sini, saya jujur saya ada di TikTok ini bukan cari janda tujuannya, bukan cari yang begini-begini, tapi oh ini behaviornya. Coba digedein Pak Jul. Ini dia sudah jadi. Tunggu saya screenshot dulu ini foto. Tolong di screenshot Pak Jul. Yang bagian dia ini sebentar. Saya cari yang khusus dia punya ya. Ada 4 ya, tunggu ya. Saya bahas satu-satu. Yang pertama ya tentang yang BH Pink. Ini dia bukan pada saat dia jadi model ya. Dan tak pernah ada, apakah ini model klender? Coba saya tanya ya kalian. Kalian jujur. Apakah model begini? Nanti tunggu ya. Ada 4 pose dia kirim ke tulang saya Samuel. Itu dia kirim ke Samuel Siahaan tahun 2021. Dia menggatali tulang saya Samuel. Dan ini si istrinya sudah speak up. Ketika Anda bicara saya nggak motong loh. Bentar. Saya tunggu dulu, saya turunkan dulu Bun. Kena peringatan. Kena peringatan lagi nanti, kena itu. Bentar, tunggu, tahan dulu di bawah, beberapa menit baru naik. Ada peringatan lagi seperti yang tadi itu. Oh, nggak bisa tampilkan foto mungkin yang begitu. Iya kayaknya. Tadi gitu peristiwanya di akun satunya tadi kena blokir selama berapa itu? 4 hari. Ya berarti kan ini bukan foto model kalender. Masa ada foto model kalender kayak begitu? saya kayak mau menangis loh Pak. Malu saya. Bentar Bun, Bunda jangan naik dulu. Tunggu dulu. Karena peringatannya masih manteng di sini ya, seperti yang tadi. Kalau belepotan tai begini. Manteng masihan di sini peringatannya. Kalau tadi sih saya yakin itu beneran karena itu WA. Tapi kalau yang Ibu Kesia tunjukkan itu bukan WA. Tahan dulu Bun, tahan dulu. Ini belum hilang peringatannya. Siapa? Kak Sarah kena peringatan lagi. Iya Kak, tunjukkan itu foto BH Pink itu. Jangan ditunjukin. Saya kayak mau menangis loh Disko. Bukan menangis pengen, menangis malu. Menetes air mataku beneran loh. Saya malu loh. Saya baru akan naikkan pastor ya. Tolong coba soundcardnya dikecilin. Ntar ya. Iya. Dikecilin dulu, soundcardnya gede banget. Mungkin bisa juga karena itu soundcardnya ya. Kedeteksi marah-marah mungkin. Iya. Suaranya terlalu keras kan. Artikulasinya apa ya? Keras gitu loh, bukan keras suara tapi keras suara juga keras karakter. Mungkin itu yang kena ini ya. Coba saya naikkan lagi ya Bun.
sebelum saya naikkan, tolong itu diperkecil dulu apa soundcardnya. Assalamualaikum, Mbak Tarub, Mas Yudi. Waalaikumsalam. Wah, fotonya gaswat. Di Ya. blur kan bisa. Nah, Itu bisa pasang foto. Oke, ditatan dulu ya. Umpamanya Tes. tadi sudah di band, sekarang di band. saya ulang ya. Nah, itu tadi udah WA ya. Jadi itu dia kirim WA ke tulang saya. Nah, ini yang bukan WA-nya ya. Ini fotonya yang saya mau tampilkan. Coba kalian lihat. Apakah foto ini adalah foto model kalender? Saya kayak mau menangis loh Bu Sarah. Malu saya. Aduh. Oh, Mak. Nah, ini coba digedein Pak Jul. Jangan Masul, nanti kena band. Enggak, biar tahu ini bukan udah cukup, model cukup, kalender. cukup, Nah, oke. cukup, Itu yang udah pose itu. pertama ya, itu pose pertama. Ini pose kedua. Jadi ada pose kedua. Ada 4 pose. Ini ada pose 3 kedua. detik aja. 3 detik. Nah, ini pose biar kedua. Cepat saja Bu, cepat-cepat. Ya, ini pose kedua. Perhatikan kan tuh pose kedua. Nah, Lalu ini pose ketiga. Tunggu ya. Ini pose dikirim ketiga ke yang Samuel. dikirim ke tulang saya Samuel. Nah, ini pose ketiga, coba. Harusnya digedein Pak Jul. Udah cukup itu. Tapi 3 Udah, detik gitu. udah. Itu aja cukup. Nah, lalu ini pose keempat. Ini pose keempat ya. Nah, kena kan? Aduh, Tuh, udah. kena. lagi. Ada lagi manteng di sini, peringatannya manteng. Nanti kalau saya pertahankan, kena nanti kumalku. Manteng loh langsung itu peringatannya. Saya yang malu loh. Bukan nafsu, Iya. saya malah malu mau menangis saya. Karena saya kenal Ibu Kesia ini kan katanya pendeta, pastor, penginjil. Lu ada. Oke, bunda kena. DVD anu aja, dicek DVD-nya Pastor Sarah itu akunnya Pak Karen kalau mau lihat. Kalau dipantengin di sini bahaya ini. Nah, sudah cukup lah, enggak usah lah saya udah cukup tahu lah. Yang Berarti satu mana sudah bohong, mana yang- tumbang soalnya. Tujuannya kira-kira apa tuh? ya menggoda lah. Iya, menggoda, masa nggak tahu. Dia menggoda, dia jatuh cinta. Jatuh cinta bapak. Dipikir tulang saya nakal karena kan tulang sering keluar negeri kan kerja di kapal, anak band dipikirnya nakal. Pengen jadi objek seks, bergairah gitu. Padahal tulang saya tidak menanggapi, bahkan sampai hari ini kan tidak menanggapi. Nah, pada saat itu Pak Karen, tapi ketika itu sudah saya ramaikan ya karena memang dia pengen itu viral kan. Terus tapi diputar balikan, dibilanglah saya yang berskandal dengan tulang saya. Pernah dengar nggak Pak Karen Enggak, tentang enggak. gosip? Kalau itu saya Belum dengar ya. belum. Saya baru dengar dia- Orang-orang sini tahu. Dia bilang saya lah yang berskandal. Awalnya itu ya kan cemburu katanya karena masalah size. Tapi semakin ke belakang ini 2-3 bulan ini dia mengaku bahwa dia punya hubungan suami istri dengan tulang saya. Hubungan sudah sangat jauh gitu. Jadi dia yang berhubungan. Bahkan di akun Julius nih bisa klarifikasi di tempat Julius. Justru di Room Muslim loh dia mengaku-ngaku bahwa dia sudah melakukan hubungan suami istri dengan tulang saya. Dan ketika ditanya Julius, loh kok bisa? Katanya Sarah sebenarnya yang mana, Pastor Sarah apa Pendeta Kesia? Terus bilang saya, loh kok bisa? Katanya ikan katanya dan diancam. Logika enggak? Secara tulang saya di Amerika, dia di Lubuk Pakam. Gitu loh. Bagaimana mengancam dan bagaimana melakukannya sampai terjadi pelecehan. Sampai hari ini tidak pernah dia mengklarifikasi. Itu aja suruh tanya dia. Bagaimana caranya burung Samuel masuk ke tempat dia? Coba tanya itu. Sampai hari ini nggak pernah dijelaskannya itu. Itu dia. Ya, berarti dia halu namanya adalah. Saya sudah cukup malu dulu pernah ikut pria sejati ya. Bapak-bapak pendeta semua mengaku dosa. Saya kira saya paling najis, ternyata saya kaget juga di TikTok sini ada ibu-ibu yang pendeta kayak begini. Nah, tentang kependetaan ya Pak Karen, di sini juga dia mengaku akhirnya bahwa dia tak pernah kuliah STT.
di Komal ini loh. Tapi kok kenapa bisa diangkat jadi pendeta muda? Nah, tanya dia bagaimana. Nah, kalau untuk jadi pendeta muda itu ijazahnya dipalsukan sama ketua sinode tempat kami waktu itu sama. Namanya Gumicar Siahaan. Ini saya berani kasih nama loh. Nah, saya selalu satu. Itu Gumicar Siahaan, dia yang memalsukan ijazah STH-nya Kezia, dan sekarang si Kezia merekrut banyak orang, salah satunya cewek gemoy yang selalu ada bersama-sama dengan dia, dan dia akan diangkat menjadi pendeta. Iya. Masalahnya Pak Karen, Bapak bisa cek ya, kalau memang Bapak pengen tahu banget omongan saya berbohong apa tidak, dan yang di semua mendengar ini bisa cek. Pergi sana ke Kemenak Binmas Kristen, ya buktikan saya salah. Nah, bukan buktikan saya benar ya, buktikan saya salah, buktikan saya Pastor Sarah salah, bahwa Sinode GYAE tidak pernah, artinya memang tidak sama sekali ya, tidak pernah dari dulu sampai hari ini tidak pernah terdaftar sebagai sinode ya, Gereja Yesus Kristus Allah Esa atau yang dikatakan GYAE tak pernah terdaftar sebagai sinode di Kemenak Binmas Kristen Indonesia. Itu yang pertama. Terus buktikan juga saya salah bahwa Kezia Sembiring alias Kristi Depari alias Kristi RS Depari alias KC Depari alias Kezia D tidak pernah tercatat di sinode apapun dan juga gereja apapun sebagai apapun, baik itu sebagai PDM, PDT, PDP, evangelis, apalagi sebagai jemaat ya. Pastikan saya salah. Dan ketiga, Kezia dengan nama yang itu ya, sampai 13 loh saya kasih waktu itu, 13 nama samaran dia, tidak pernah tercatat di STT Jakarta. Ketika dia ngaku-ngaku di sini juga dia tuh ngaku-ngaku STT Jakarta, ngotot. Ya kan Pak Jul? Sampai akhirnya terpojok, didesak sama orang netizen dan orang yang di Komal, akhirnya bilang, "Iya, saya tidak pernah kuliah STT Jakarta. Saya tidak pernah kuliah STT." Itu. Saya nggak pernah ngomong-ngomong asal bacot fitnah, yang dengar banyak, bahkan di Komal ini. Pak Jul bukan orang bodoh loh, dia rekam dan ada di YouTube-nya. Gitu, jejak digital nggak bisa ditipu, dan itu disiarkan banyak orang juga. Tapi kan orang kan di TikTok ini kan modelnya mudah melupakan sekejap kan. Tapi kalau dijelaskan seperti ini, sebenarnya orang pun pernah mendengar itu. Dia sendiri mengaku tidak pernah kuliah STT. Begitu Pak Karen. Kalau saya nggak mudah melupakan, apalagi BH Pink begitu. Karena jalur latar belakang saya ya latar belakang BH Pink. Iya. Malu saya. Kan seorang menyatakan diri pastor tapi. Jadi Pak Karen begini, Anda boleh lah mungkin ragu dengan perkataan saya, tapi lebih pastinya tanya langsung sama istri sahnya, istrinya Samuel Siahaan. Kemana PHP itu dikirim? Ya kan? Apakah dia saat itu memang model kalender? Masa begitu model kalender, kalian lah yang tahu. Terus model tahun kapan? Orang mukanya aja muka sekarang loh, muka tua. Muka sekarang loh itu. Ya kan? Begitu. Apalagi dikirim di WA begitu kan, nggak mungkin kan. Tadi malam Ibu Sarah fotonya itu saya lihat bukan foto WA tapi foto blur. Nah, kalau yang foto saya tidak pernah pakai BH hitam, tapi aduh saya malu juga memajang sini. Jadi gini, saya waktu itu diminta sama rest area. Ya kan, saya naik ke rest area, entah kenapa mereka bahas BH pink lagi. Saya bilang, saya tunjukin dan mereka lihat ini benar teteknya atau tetek busa, saya bilang. Lagian saya malas banget lah bahas tetek sebenarnya. Saya bilang ini narasi saya loh, bisa ditanya di tempatnya Umar Tia Valen, ya. Bahkan itu ada BAB, ada rest area, banyak juga yang nonton di situ, ya kan. Karena bagi saya cuma 2 orang yang pengen banget teteknya tampak besar. Yang pertama pelacur, yang kedua transgender, bener nggak Pak Karen? Ya, setuju. Nah, dia si Kezia yang mana kan gitu. Tapi karena saya malas untuk membahas tentang ini dan dia bilang tentang masalah saingan dan dia ngerasa model, siapa model sebenarnya? Nah, saya tunjukkanlah foto saya waktu model zaman dulu, Pak. Nah, sebenarnya saya malu ya. Mungkin ini yang Bapak lihat ya. Tapi satu aja ya.
Bentar. Apakah ini wajah saya atau tidak? Nah, jadi di rest area, jadi dia ini yang narasikan mungkin ya. Jadi dibilangnya saya suka meniru-niru muka orang lalu saya kirim-kirim. Ini nggak pernah saya kirim-kirim. Semua orang juga tahu ini saya sampaikan ketika saya di Komal si Umar. Bentar ya. Oh, dulu Ibu Sarah bekas ini ya, mantan Saya dulu model, Pak. model ya. Waktu kuliah saya model. Waktu kuliah enggak apa-apa kan, kalau sudah pendeta itu yang saya agak malu. Iya, nggak pernah. Tapi saya pajang itu karena, nah ini. Maaf nih ya, sekali aja. Nah, ini saya. Dulu udah ditutup. Oh, bukan ini. Itu tadi malam posenya Ibu lagi duduk itu. Yang lagi duduk warna pink juga. Hitam. Yang duduk ya. Hitam, yang warna hitam apa? Oh, iya. saya nggak pernah punya yang hitam, Pak. Nggak pernah. BH saya itu selalu warna merah. Dan ini karena saya waktu itu apa sih namanya, model dan mencoba pakaian itu ya disuruh. Jadi saya pakai ini warna pink. Saya nggak pernah pakai BH pink. Nih. Maaf nih ya, yang ini. Nah, itu. Katanya editan wajahnya. Coba lihat, saya pernah open cam ya Pak Jul. Ini editan nggak Pak Jul? Muka saya atau muka orang ini Pak Jul? Coba Pak Jul. Kelihatan nggak ya? Belum muncul gambarnya. Belum muncul ya jaringan kelihatan. Pada nungguin Cepat aja ternyata. supaya jangan Pada nungguin. Saya sering open cam kan ya Pak Jul. Pernah open cam nggak? Cuman saya nggak open cam di sini ya. Coba ya. Kalau dulu mantan model ya wajar buat saya. Tapi kalau sudah pendeta kirim-kirim ke suami orang kan, nah, tidak seperti itu semalam. Inilah. Nah ini saya bukan Pak Jul. Ini Iya. nggak diedit. Ini nggak diedit. Ini saya. Ini bukan diedit. Pak Jul kan saksi. Saya pernah video on cam kok. Sering on cam saya di sini. Ini muka saya nggak, badan saya bukan. Gaya saya ini kalau saya foto ataunya foto ataupun joget, saya begini kok. Ya katanya menurut Ibu Kesia semalam Ibu sering edit wajahnya wajah Ibu tapi postur tubuhnya Itu perempuan dia lain. yang sering edit. Itu dia yang sering edit, bukan saya. Dia samakan saya. Ini semua orang kan kenal saya, muka saya. Ya orang muka saya kok muka orang lain. Itu badan saya, memang badan saya gempal. Saya tidak langsung tidak gemuk. Besar kok Kak Sarah. Bagaimana dia bisa yakin dia menang? Dia lebih Iya, besar. makanya dia kan memfitnah. Makanya saya tunjukkan yang foto ini terpaksa kan. Kalau saya pernah model, jadi dia keinginan dia pengen jadi saya. Saya yang model, malah dia yang dibilang ngaku-ngaku model. Nih, ini ya. Nih lagi nih. Nih. Ini muka saya, badan saya bukan Pak Jul. Ini Iya. badan saya. Orang badan saya, muka saya ini, Pak. Tuh. Sudah. Saya sering on cam di sini, kecuali saya tak pernah on cam. Dia tak pernah on cam masalahnya. Itu saya tampilkan di tempat rest area waktu itu di Komalnya siapa namanya? Umar. Saya kan pakai akun Umar tuh C6. Ya kan? Umar buka Komal. Awalnya biasanya suruh-suruh nyanyi, tapi saat itu mereka bahas BH Pink. Ternyata si Kezia baru naik di Komal mereka. Katanya saya memfitnah dia kemana-mana karena masalah size. Saya capek banget ya. Ya ampun, masalah size dia nggak level saya, gitu aja sih. Ya kan, dari model muka ujung rambut sampai ujung kaki. Terus saya tanya, model mungkin nggak model kaki X Pak Karen? Ya lebih bagus Ibu Sarah daripada Ibu Kesia lah. Cuma Dia- yang miris begini Ibu Sarah. Saya mirisnya kenapa? Saya sudah cukup inilah malu dengan narasi-narasi teman-teman Kristen sekarang muncul lagi isu BH Pink. Malu sekali. Saya menangis tadi loh lihat Ibu Kesia kayak begitu. Jujur saya menangis. Jadi Saya menangis, saya Bapak malu tanya, saya. Bapak tanya sama Kak Marmar.
kepada Kak Marmar dia mengakui kalau foto itu Saya tadi foto malam yang dia kirim ke ketawa-ketawa, Samuel. saya pingin lihat karena saya naksir, bukan keli jijik saya. Ya memang jijik, Pak. Jijik. Yang saya Makanya jijik nggak ya karena ngerti. katanya pendeta, tapi kok kayak begitu. Malah saya disuruh pergi ke Bali, suruh duduk di pinggir pantai lihat orang bule-bule pakai begini semalam. Dan Bilang dia saya udah keliling semua perempuan, sudah ndak terhitung. Salomo kalah sama saya main perempuan, saya bilang. Jadi kalau cuma BH Pink udah lewat lah. Tapi yang saya mau ini klarifikasi, betul tidak? Malu-maluin di room muslim loh. Sebagai Kalau seorang Om Karen, figur, sebagai pendeta, akhlaknya kayak begitu. Itu bagaimana mau jadi teladan? Pemulihan segala bangsa kapan kalau kayak begini? Udah pendeta laki-laki, pendeta perempuannya tunjukin BH Pink. Kan rusak ini Republik. Om Karen kalau jadi ke Bali info ya, saya ikut. ini Kezia kalau full body, coba dibesarkan saya sendiri Pak Jul boleh? Nih. Pernah dengar saya difitnah diomongin cebol nggak? Profesor Sarah itu cebol, hitam katanya. Saya nggak pernah hitam. Terus saya nggak cebol, tinggi saya 160, dia cuma 130 Pak. Kak Sarah, sebenarnya problemnya Kak Sarah dengan pendeta Kezia ini kan termasuk problem pribadi ya. Itu masalahnya apa sih sebenarnya sampai sejauh ini nih? Dan menurut saya perkembangan dari problem perseteruan Kak Sarah dengan Kak Kezia ini jadi merembet ke keimanan loh. Masalahnya Gini, karena dia membawa-bawakan nggak gini, saya kasih tahu ya. Jadi sebenarnya ini masalah pribadi dia, tapi tahu NPD itu kan nggak bisa. Jadi dia gini, NPD itu dia mengidolakan seseorang, lalu dia mengcopy paste tentang karakter, sifat, apa semua kebiasaan orang itu, lalu ketika dia merasa sudah bisa menduplikat akulah dia gitu ya, inilah aku dan aku adalah dia adalah aku, lalu dia ingin membinasakan karakter yang sebenarnya dengan cara membunuh karakternya. Nah, tapi dia nggak bisa sendirian, dia butuh flying monkey, mencari orang-orang untuk diprovokasi. Tetapi dia bungkus ini manis dengan narasi ini masalah keagamaan. Dia memfitnah, itulah caranya, dan memanipulasi, memprovokasi. Itulah yang dilakukan Kezia. Jadi sebenarnya ini masalah saya bukan dengan dia, dan ini bukan masalah tentang saya dan dia. Jadi ini masalah dia tentang sama tulang saya Samuel, yang saya bilang dia menggoda gagal, yang dibilang Pak Karen tadi, ya kan? Nah, ini karena dilaporkan ke ketua sinode tidak berhasil, ya nanti mungkin bisa dipanggil lagi 6 tulang saya di sini Pak Jul untuk speak up ya, biar orang juga kembali mendengar ya. Narasi kami tidak pernah berubah, tetapi dia selalu berubah. Nah, di situ jadi dia 6 tulang saya melapor ke ketua sinode pada saat itu tidak digubris. Ya kan, di situ si Kezia sudah mendm WA, langsung menghubungi WA nomor 6 tulang saya. Dari mana nomornya? Nah, ini saya kasih tahu. Ini dari tulang saya Samuel memberi nomor 6 tulang saya, karena pada saat itu si Kezia minta dengan alasan ini kan dulu belum ada istilah Wanes, JO belum ada, masih menggunakan Allah Esa waktu itu. Jadi dia bilang saya pengen punya keluarga yang sefrekuensi dan mengerti keluarga Wane, apa ala Esa, pengen punya keluarga jadi bisa sharing-sharing. Yang tulang saya kasih dong, kalau dia memang ada skandal gak mungkin dia kasih nomor istrinya, benar kan? Kalian sebagai suami-suami, mungkin gak kalian kalau memang kalian berselingkuh, kalian kasih nomor istri kalian kepada selingkuhan? enggak lah. Enggak kan? Nah, karena tidak mungkin, karena memang tidak ada selingkuhan. Yang ada dulu si Kezia alasannya untuk belajar tentang Allah Esa dan dikenalkan ke saya untuk saya muridkan, tapi tidak pernah mau dimuridkan. Setiap saya tanya, apa yang kau ingin tahu? Kau mau nanya apa? Dia bilang, sejauh ini sih saya ngerti sih Kak, ngerti, belum ada pertanyaan bla bla bla. Tapi ujung-ujungnya dia bilang, Kak, tulang kakak Samuel pernah nelpon kakak enggak? Gitu.
karena tulang saya tidak mengangkat teleponnya. Secara tulang saya sibuk, terus yang kedua kan nggak lazim ya, nggak enakan juga. Kok ini cewek nelpon saya, udah dikenalin ke Sarah, kok nggak nelpon Sarah? Tulang saya nanya. Nah, terus tunggu. Jadi dilapor ke bentar. Biar dapat ininya, jangan di ini dulu dipotong. Jadi di telepon, kan ini kan pengen tahu kenapa jadi masalah saya kan. Ini bukan masalah saya. Nah, jadi di telepon ke ketua sinode tidak ada gubrisan. Nah, tulang saya tanya saya, Sarah kamu kenal nggak sama perempuan ini gitu kan? Terus dia dulu waktu itu bilang namanya Kitty. Aku nggak kenal Kitty, nah tulang mukanya yang mana? Emang dia WA apa? Terus dikirim tulang saya semua WA screenshotan dia yang dia ngirim foto BH pink itulah macam lah, dan dia juga mengirimkan video dia bareng si Kimi Paulus Chandra. Dengan bangganya dia bilang saya dekat dengan semua laki-laki. Itu sering jadi tempat curhat, itu alasan dia. Terus habis itu saya bilang gini, oh itu namanya Krisi Depari, tulang jangan dengarkan dia. Tulang tidak punya hubungan dengan dia. Memang dia ngejar-ngejar tulang, tapi percaya sama aku, tulang tidak punya hubungan dengan dia. Karena di situ ada percakapan si Kezia, dia ngaku-ngaku melakukan hubungan suami istri dengan tulang saya sampai di hotel. Gitu. Bahkan bertanya kepada tulang saya, kalau kamu tahu suamimu sudah berhubungan jauh seperti ini, apa yang kamu lakukan? Tulang saya bilang, ya saya maafkan. Dia kayak rasanya nggak berhasil untuk membuat rusak rumah tangga tulangku kan. Nah itu. Lalu dibuatlah viti-viti suaminya nih, jadi memang konsepnya untuk memeras. Lalu akhirnya saya ngomong ke ketua sinode, berdua kami nih, tulang lagi di Amerika. Dan tulang sudah pesan, jangan kasih tahu tulangmu ya, kalau kita berdua ngomong sama sinode ada masalah ini. Itu saya keep sampai tulang pulang dari Amerika gitu loh, sama tulang kami keep itu, kami berjuang untuk supaya keluar dari situ dan mengeluarkan si Kezia. Tapi ketua sinode tidak bertindak apapun. Nah, saat itu saya mau membaptis jemaat saya, ya kan, karena berhubung dari ketua sinode kan namanya stempel. Selain stempel gereja saya yang saya punya sendiri, kan ada harus stempel ketua sinode nih yang dari sinode kan. Sebenarnya tanpa itu pun nggak masalah sebenarnya, tapi selama ini kan pakai gitu loh. Nah, jadi direcokin sama ketua sinode urusan sama si Kimi Paulus Chandra. Itu ada di live streaming saya tuh, waktu saya membriefing jemaat yang kemudian saya siarkan langsung biar didengar orang juga tentang baptisan yang benar. Ya kan? Nah, di situ diinterupsi sama ketua sinode masuk di live streaming karena ketika saya mengajar, dia nelpon. Ketika dia mengatakan si Paulus Kimi ini, Pak Kimi bantu kamu yang untuk pelayanan baptisan dan macam. Terus saya bilang, tidak, saya bilang gitu. Karena saya udah kasih tahu dia punya skandal sama si Kezia. Saya bilang, tidak ada hal yang najis yang bisa masuk dalam baptisan saya. Ini baptisan saya, ini jemaat saya. Tidak ada yang bisa, saya bilang. Tanpa mereka saya bisa, aku bilang gitu, ya kan. Jadi dia merasa harga diri gimana ketua sinode, ya udah akhirnya saya lah yang difitnah punya hubungan sama si Kimi Paulus Chandra. Nah, tentang hal ini, tentang Kimi Paulus Chandra, kalian bisa tanya nih mantan bidadari. Karena pada saat itu pemilik akun mantan bidadari, kami berempat sama Siti Deborah. Tahu ya Siti Deborah yang gendut, pembantunya si Sarah Ayu, istri suaminya Saifuddin Ibrahim. Itu kami ketemu waktu itu, ya kan, di Sumarekon. Tulang baru pulang Amerika, tulang bawa oleh-oleh kepada saya, kacamata, ya kan, terus sama tulang ketemu sama mantan bidadari. Mereka tahu di situ. Nah, saya kasih tahu, tulang nanya tentang sinode, gimana ini. Terus saya bilang, iya, aneh banget loh, malas banget. Siapa sih si Kimi ini? Dia WA aku gitu. Aku nggak kenal. Oh, Pak Kimi dulu dia itu di pentabisan pertama, kamu nggak datang, namanya Pak Kimi PDP dia, katanya gitu. Kenapa? Ya dia WA aku gitu, aku nggak suka namanya dia di grup kita kan, dia kan jadi mau nggak mau kan tahu nomor kita di situ kan. Ya udah dijodohin tulang sama dia. Enggak, saya bilang di situ, aku nggak suka sama dia. Dia juga kan baru Kristen, orang dia baru keluar dari Buddha, baru dibaptis langsung jadi PDP. Saya sering berdebat sama dia, imannya ngawur, ngaco, bodoh, ya kan. Saya paling benci orang bodoh, saya benci cowok bodoh, dan dia pendek. Mana mungkin cowok pendek mau sama saya mau sama cowok pendek. Itu tanya sama Stefani,
yang namanya Stefan itu pemilik mantan bidadari. Saya tidak pernah suka, saya hina-hina kok dia, nggak pernah saya mengejar-ngejar dia, gitu loh kalau soal Kimi. Jadi masalahnya awalnya di situ dia nggak terima, akhirnya karena saya akhirnya speak up itu di YouTube saya semua apa namanya persundalan di balik gereja, itu saya ceritakan kronologis dia siapa, ya kan, bagaimana perkenalan dia nggak terima, baru dia diputar balikan, dibilanglah saya berskandal dengan tulang saya. Samuel Siahaan dibilang difitnah saya sering check in di hotel di Yogyakarta, padahal Pak Jul pun tahu ya kan Pak Jul, kami ke Yogyakarta karena apa? Karena ada perdebatan diskusi lintas agama antara Muslim dengan Kristen, dan itu tulang yang waktu itu berdebat sama Pak Henry Tan, dan itu difasilitasi itu penginapan hotel untuk saya pun disediakan, jadi bukan check in kami begitu ya kan Pak Jul. Pak Jul tahu orang yang mengadakan Muslim itu. Ya. Udah tahu lah. Dan ini Pak Karen, biar Pak Karen tahu ini perempuan jahat banget ya. Bapak bisa tanya sama Kak Marmar, Ibu Silvi, semua hampir rumah tangga itu dihancurkan. Dia mau mencoba menghancurkan rumah tangganya Tulang Samuel. Difitnahnya Tulang Samuel itu merasa tidak nyaman dengan istrinya, maka mencari dia, ya kan. Terus difitnahnya lagi Kak Marmar, suaminya katanya sering nelpon dia. Terus Kak Marmar katanya sering teleponan sama si Budi, bahas burung dan bahas yang hal vulgar. Apa nggak jahat banget ini perempuan yang ngaku-ngaku pendeta ini, si Kezia. Terus dia habis itu dia memfitnah Kak Susana Menik. Katanya Kak Susana Menik itu seorang janda yang mencari laki-laki, pamer-pamer tete susu di TikTok. Padahal dia punya suami loh. Ya dia bukan janda. Terus udah gitu dia memfitnah Kak Silvi juga, katanya sering DM, WA, chat-chatan sama Pastor Christian yang sering nongkrong di tempat Pak Jerry Elim. Padahal dia nggak pernah loh DM-an. Dan akhirnya diminta pertanggungjawaban sama si Christian itu. Dia bilang apa? Udahlah Bu, lupakan aja. Saya tidak mengatakan itu. Dia fokus aja melayani. Bahasa apa? Dia tidak mengklarifikasi apapun. Saya bilang klarifikasi di publik. Karena dia memfitnahmu di publik, ya kan? Si Kezia mengatakan itu di publik loh. Membuat image Ibu Silviana itu mamanya Balwin seperti perempuan murahan. Menggatali, WA-in, mendm-in suami orang. Padahal nggak ada begitu. Ya harus dikonfrontasi, dikomal kayak begini kan harusnya. Itulah jahatnya perempuan itu Pak. Saya nggak ngerti, tapi ketika saya tanya ya orang, kita diskusi sama orang yang ngerti psikolog, katanya memang ada orang-orang, seorang wanita yang memang sangat bernafsu banget sama suami orang, itu ada katanya. Saya nggak ngerti tuh. Apa benar ada laki perempuan yang memang dia bergairah sama suami orang? Saya sering ketemu. Oh, perempuan yang sudah bersuami padahal, tapi masih bernafsu sama suami orang. Anehnya selalu suami orang. Ya, itu masa lalu saya sering alami yang begitu. Jadi yang saya mau klarifikasi ya inilah, maksudnya yang menyatakan diri sebagai pendeta, pemuka agama, Kristen lagi. Kalau Buddha, Hindu terserahlah. Saya jadi malu, jadi tambah malu di TikTok sini gara-gara BHP ini. Aduh, mana saya pernah dengar di roomnya Akal kalau tidak salah yang Rizky ya. Pastor Kezia juga katanya pernah check in sama Siaan apa Samuel. Benar enggak? Pengakuan dia begitu, pengakuan dia ya. Tapi enggak betul ya. Ya nggak mungkin lah, tulang saya kapan check in, yang hotel mana bilang. Makanya itulah narasinya berubah-ubah Pak. Sebentar dia bilang di kelompok yang satu, dia bilang saya yang sering check in sama tulang saya di Jogja. Kebayang nggak, tulang saya di Bekasi, saya di Bandung, check innya di Jogja. Kurang kerjaan. Terus waktu itu tulang saya di mana itu? Di Amerika. Nah, sekarang tulang saya selalu sama tulang saya kapan check innya Pak. Terus sebentar lagi dia bilang dia ngaku-ngaku kalau dia yang check in sama tulang saya. Menurut saya, menurut Bapak, narasi yang selalu berubah-ubah dari mulut yang sama, itu orang jujur apa orang pembohong itu Pak? Iya, pelin-pelan kan. Sebentar dia itu
marah dikatain pelakor. Tetapi ketika teman-teman membahas tentang dia, kok ada ya pendeta bangga banget mengumbar tentang perselingkuhannya, ya kan? Dan suaminya tidak merasa harga dirinya diinjak-injak. Dia ngamuk, katanya saya laporkan kalian ya, kalian bilang saya pelakor. Lah di sisi yang lain tadi kau bilang kau mengaku kalau kau pelakor. Kan aneh kan, Pak? Ya itulah dia. Ampuni mereka. Saya semalam itu, Bu, sebenarnya saya bercanda aja, tapi ditanggapi serius sama mereka, ya. Dan saya lihat narasi tadi malam Ibu Kesia sih tidak sesuai dengan ini ya. Malah cuma ditanya tentang BH pink, larinya ke BH hitam. Ya malah suruh saya ke Bali, pergi lihat dulu pakai begini. Saya bilang klarifikasi BH pinknya, saya ingin tahu kebenarannya BH pink beneran nggak. Ngamuk saya di kick dari tempatnya Pak Desulin ya. Kira yang begini-begini cuma pendeta laki-laki, ternyata ada pendeta perempuan juga yang kayak begini-begini. Ini foto dia pakai filter dan itu panjang banget. Jadi waktu itu Umar mencandai, wah pepaya dong punya dia, pepaya. Ya iyalah, kalian pilih pepaya apa kelapa? Saya bilang ya, dicanda-candain gitu. Sebenarnya malu ya kan, ngapain gitu. Saya juga nggak pernah memamerkan, mempublikasi foto pribadi saya sekalipun pada saat itu model, ya kan. Itu udah lebih dari 10 tahun yang lalu. Itu kucing siapa sih teriak-teriak itu? Ada kucing gaku-gaku ya. Anjing itu, Pak. Akhirnya kucing. Pak Karin ini kan 3 bulan di hutan. Makanya dia ini Pak Karin nggak ngerti apa-apa, bingung dia. Terus sambil makan nih Pak Karin. Makan mie. Saya itu baru turun dari hutan, Bu Sarah. Saya pikir saya turun dari hutan, habis kerja misi, dapat kabar yang gembira, Indonesia sudah dipulihkan. Saya dengar BH Pink, mau menangis saya. Indonesia dipulihkan, Toto dengar BH Pink. Ya begitulah Pak. Ya nangis karena kasih tinggal. Jadi kenapa ada hubungannya sampai ke masalah pengajaran? Sebenarnya nggak ada hubungannya. Jadi kayak pertengkaran dengan Kak Marmar itu sebenarnya nggak ada urusannya dengan pengajaran. Cuman dibungkusnya seolah-olah itu masalah pengajaran, tapi sebenarnya masalah pribadi dia. Jadi pada saat itu, ya kan, dia kan dulu dekat tuh sama Marmar. Ya semua orang tahu juga di sini tahu. Nah, tiba-tiba kenapa terjadi pertikaian ya, saya bilang pertikaian. Ternyata begini ceritanya. Dia waktu dekat itu kan cerita tuh semua bahwa masalah apa namanya BH Pink itu ternyata memang dia mengirimkan kepada Samuel. Ya kan? Kepada Samuel, akhirnya diakui. Ada juga itu chatnya sama si Kak Marmar. Tapi suaminya Kak Marmar bilang nggak usah ikut-ikutan, biarin itu masalah mereka, ya udah. Terus sudah gitu, kok tiba-tiba si Kezia memfitnah suami si Marmar. Dibilang suami Marmar itu sering telepon-telepon dia. Nah,
sampai berantem tuh sama suaminya, ribut kan. Kenapa kau beneran telepon? Nah, ini Marmar mendengar pas kebenaran. Ya dia nggak berantem di publik dong. Dia tanya sama suaminya, terus sampai dicek handphonenya. Tidak ada telepon keluar, yang ada si Kezia yang telepon selalu ke nomor suaminya. Padahal si Kezia tahu nomornya Kak Marmar, tapi alasan si Kezia menanya pengajaran, tapi nggak pernah ditanggepin sama suaminya. Nah, terakhir ditanya lah masih Kezia, kenapa kok kau bilang suamiku ini nelponin kau, mana tunjukkan, dia nggak bisa. Akhirnya mereka ribut, dibongkar sama Marmar tentang perkataan dia. Memang kau pendeta palsu, kau katanya kurang aja pendeta, ada kau kayak gitu pandoti kau. Nah, istilahnya itu dari dia itu. Katanya, kau ada pula perempuan kayak kau, cabul dan macam, entah apalah dibilangin si Marmar kan. Diungkaplah, kau bilang begini BHP ini, si Sarah yang begini-gini, padahal kau sendiri mengakui bahwa itu kalau yang kirim sama Samuel, pelakor kok, pelacur, dia bilang gitu. Nah, itu awalnya ribut. Nah, difitnah lah kan, dibenturkan lah si Marmar soal alasan pengajaran. Katanya si Marmar pokoknya memfitnah ajaran Kristen gitu loh. Itulah yang terjadi. Padahal Marmar kan tidak pernah juga mengatakan dia Kristen dan dia nggak pernah ngata-ngatain itu. Akhirnya klarifikasi kayak gitu lah, seolah-olah pengajaran, tantang-tantangan lah kan, kayak diadu-adu, padahal nggak ada urusannya sebenarnya dengan pengajaran. Gitulah Bang Isko. Karena memang untuk masalah pribadinya. Saya suntik dulu. Jadi gini, karena saya malas bicara dengan manusia yang model begini, ya. Mikage juga lonte sejak Karena kapan saya kau malas mau dengan itu orang yang netral? ini orang kan Buang sudah aja nih, dicap Pak oleh Jul. GJ sama teman-teman kita. Kamu buang Kak apa? Sarah. Jadi Nggak ada kalau dicap nggak oleh ada GJ, cuma Agak bukti, sok, Kak cuma Sarah. Kezi doang. Nanti kena Gua lo, udah Kak GJ. Sabar, Pastor Sarah, nanti koma kita yang kena. Nah, Oh, tuh kena kan? modelnya aja begini. Kena peringatan Dia loh, Pastor maksudnya Sarah. kan? Ya. Satu lagi tak peringatkan, Bahasanya jangan pun nggak jangan santun berbicara kayak itu gini. diulang-ulang ya. Jadi kalau bahasa nggak santun kayak Tuh, gini, kena sendiri aku kan, ngaku kena dengan pastor. TikTok. Bukan saya yang nge-kick loh itu ya. Kalau orang kayak Sebentar gini, dulu Pak Bang Zul. Jol, Bang Jol, sebentar. Ya. Silvan, emang lu Orang berani mau kayak- kopdar, Silvan? Enggak, lu Kalau emang orang- berani mau kopdar? Kau ini ngapa? Enggak, Kau lu kan lebay tadi ya. bilang lu mau inin sama kita. Maksudnya gimana maksud lu? Kau di mana? Jadi lu emang Sabar ya, Pastor. Pastor Sarah, tolong jangan di Saya ngatain orang lonte. Kan Pastor Sarah, maaf tak turunkan iya, dulu ya. kan Jangan kata-kata itu jangan diulangi loh. Udah kena peringatan loh di sini. Kata-kata yang itu tadi tolong jangan diulangi. Oke, dengar Pak Jul. Kalian di sini kan menjadi saksi. Saya mengatakan kata tersebut karena apa? Karena Silvan dahulu dia katakan saya menghina perempuan itu mengatakan lons, ya kan? Lalu makanya saya keluarkan narasi itu, ke narasi yang dia katakan ke saya. Saya lemparkan ke dia, memang lons, ngerti nggak? Coba Pak Jul. Ini si Silvan video call seks sama si itu. Menurut Anda itu wajar nggak? Bicara soal Tuhan tapi kerjanya video call seks. Itu perempuan itu Video bukan, saya bilang. call seksnya mana? Video call seksnya mana? Udah, diam kamu. Kamu Video itu call memang seksnya begitu mana? dan kamu tidak ada yang namanya track Video call record saya seksnya yang mana buruk. lah? Seperti Coba. ini Pak Zul ya. Saya Kalau punya Iya, orang nama benar nggak ada itu. bukti percuma. Ya. Ini Pak Jul, Ya. Pak Jul. Kalau bicara Anda nggak ada kan bukti orang buat apa YouTube, Pak Zul? Ya. Nah, yang seperti ini Ada saya contohnya. video call seksmu. Ya. Mana? Ya video call gini seks? Bunda Sarah, kalau ada tuduhan artinya ada bukti gitu aja. Nanti Ya, kalau tuduhannya Ada Pak itu Jul. ada ya. Kau menghina, Ada. kau menghina Pak Jul, Islam, demi saya dulu punya dia Pak Jul. buktinya. Saya tahu Anda tahu saya bukan orang yang suka ribut dengan kayak Sisi Kezia ya. Mana? Satu-satu bicaranya. Satu-satu dulu, Satu-satu bicaranya. Tolong suruh Kamu dari buktikan Pak tadi, Zul, baru kamu jalan dari kita tadi di Silvan. ngatain Sabar dulu, saya, sabar dulu. ketika saya tidak kalau ada. lu bicara Sekarang saya kita ada, dia diam, kata lu nggak bicara. mau diam kalau bicara Bentar, Silvan. bentar, Buang aja Pak Zul. tak ini ya, tak bikin inilah short time aja.
Tak kasih waktu 2 menitan. Pak Jul. Pak Jul. Ya, ya. Pak Zul, kalau tidak ada bukti, jangan diterima. Saya minta Pak Jul, buktinya. Bentar, Pak Jul, ini Kalau bisa mute short-time-nya dulu. berjalan. Ya, tak kasih giliran bicara satu-satu Begini. ya. Oke, saya duluan ya, karena dari tadi dia sudah membicarakan saya saat saya tidak ada. Untung saja saya terbangun ya, saya masuk kemari. Saya tidak lama ya, saya tidak lama. Saya hanya mengatakan ini, Pak Jul, Anda sudah kenal saya sudah sangat lama. Anda tahu ketika saya bicara, saya selalu pakai data. Dan semua pembicaraan saya, perkataan saya yang keluar dari mulut saya itu selalu A1. Ingat ya, A1. Jadi ini artinya Saya Bunda tak bisa pernah- mempertanggungjawabkan kan apa yang diomongkan. Iya, Udah, selalu ada cukup. dong. Ya kan, buktinya ketika saya berkoar-koar, ketika Kezia saya bilang dia pendeta palsu, ijazah STH-nya palsu, akhirnya apa? Dia sendiri mengakuinya kan, bahwa dia tak pernah kuliah STT. Padahal di Komal yang sama, di tempatnya Pak Jul juga, dia mengaku-ngaku dengan congornya, mengatakan dia ijazahnya, dia dari STT Jakarta. Tapi berjalannya waktu, saya bisa membuktikan kan Pak Jul, dia sendiri mengakuinya, bahkan di Komal Pak Jul sendiri. Bahkan ada rekamannya yang langsung Ada Bapak sampaikan di rekamannya. YouTube. Nah, dia mengaku akhirnya bahwa dia tak pernah kuliah STT. Tak pernah kuliah STT. Ingat ya, Pastor Sarah tak pernah punya track record. Semua YouTube mencatat track record saya terjadi jelek itu gara-gara Kezia dan herdernya, termasuk si Silvan ini. Tentang si Silvan ini, seorang bajingan, itu bisa saya buktikan. Dan memang semuanya bisa, coba saya bilang. Ketika si perempuan itu Nat ya membicarakan tentang batang laki-laki, bahkan batang Amin. Menurut kalian, apakah perempuan itu pantas dikatakan perempuan baik-baik? Hah? Ketika belum suami istri melakukan hubungan suami istri, bahkan dia mengakui menceritakan kemana-mana, tanpa pers secara mengatakan mereka lons, mereka memang lons kok. Nah, waktu habis. Silakan Bang Silvan. Jadi gini Pak Jul ya, kita bicara ya pola pikir. Waduh. Wah, bener kan? Kena. Jadinya kena. Komanya kena kan? Kena semua. Makanya itu. Memang dilema ya kalau buka kayak begini. Karena semuanya ini punya hak berbicara, punya hak untuk mengklarifikasi. Oke ya, aku akan bergeser ke akun yang satunya lagi, yaitu yang akun ini ya. Kira-kira 2 atau 3 menit lagi saya live-kan bentar ya. Di Zulfikar YCC. Saya akan berganti ke sana. Kalau ini sudah mungkin kena semingguan ini. Jadi ya teman-teman, saya akan tutup dulu. Kalau masih perlu diklarifikasi atau perlu diluruskan, bergeser ke Komal Zulfikar YCC. Untuk itu saya tutup dulu yang ini ya. Iya, kan 2 kali tuh kata-kata hidup tuh. Tapi 2